Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih sempat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Alhamdulillah sebagian besar dari kalian hadir, hanya ada beberapa yang belum sempat hadir dan mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang beriman kepada malaikat. Sebelum itu, dipersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, pada materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu pertama, pengertian beriman kepada malaikat. Kedua, hukum beriman kepada malaikat. Ketiga, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Keempat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang terakhir adalah hikmah mengimani malaikat. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin, sedangkan iman menurut istilah artinya mengimani dengan sepenuh hati, baik secara lisan maupun melalui amalan-amalan yang dilakukan. Malaikat menurut bahasa berasal dari kata la'aka yang artinya menyampaikan sesuatu. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Mengimani malaikat hukumnya adalah fardu ain. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Kewajiban iman kepada malaikat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang lelaki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Dan beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Yang pertama yaitu malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, serta memiliki akal pemikiran yang sifatnya statis. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup yang nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada pula yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, serta memiliki akal pemikiran yang dinamis. Sedangkan jin adalah makhluk gaib yang memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, serta memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Yang keempat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi
dan Rasul-Nya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengurus urusan seluruh makhluk hidup, yaitu mengatur rezeki, hujan, dan angin. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan sudah berada di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Sedangkan yang terakhir, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang kelima, hikmah mengimani malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam berucap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya manusia mendapat banyak karunia. Yang keempat, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Dan yang terakhir, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu rasa cukup untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama, baiklah kepada anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, dipersilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Oke, baik, terima kasih. Sekian, terima kasih dari Ibu. Dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.